Heeh. Mbak, begini ya. Begini, saya mau tanya nih langsung aja ya. Iya. Halo, Heeh. dengar nggak? Ya, begini, kan saya tuh dari Indonesia tuh gaji itu 4.700. Pas nyampe sini ternyata saya ini jaga kakeknya udah pakai pampers, udah apa, terus saya kok saya nggak mau gaji segitu katanya. Saya gaji segitu nggak mau, saya minta ditambahin karena saya jaga kakek ini seperti sama nenek nih, neneknya tapi masih sehat ya. Kakeknya udah sakit-sakitan di mana, terus majikan mau naikin itu jadi 5.000 ya. Jadi 5.000. Terus uang lembur seharinya 200 gaji majikan mau. Akhirnya mau, udah berjalan sampai 9 bulan seperti itu. Nah sekarang kakek meninggal, tinggal nenek. Tapi yang tanda tangan itu kakek. Tanda tangan kontrak itu kakek. Tinggal nenek, cuma kata anaknya bilang kayak gini, sekarang kakek nggak ada, tinggal kamu jaga nenek. Katanya jaga nenek kan kerjaan simpel, katanya gitu ya. Nggak banyak kerjaan, nggak seperti kakek. Gimana kalau misalnya, oh jadi banyak peraturan lagi begini begitu ya. Kayaknya anaknya merasa nggak ridho, nggak suka kalau saya digaji 5.000 jaga nenek. Jaga nenek karena neneknya masih sehat. Cuman dia minta dimandiin gitu ya. Ya nggak apa-apa saya mau. Yang cuman yang jadi itunya dia mungkin masa lalu saya tuh udah ngasih duit kamu, ngasih gaji tinggi. Kalau misalnya kamu sekarang nggak mau nurut saya, nggak ngomong, nggak ini, sekarang kamu kan kerjaan agak ringan katanya ya. Saya turunin lagi gajinya seperti dulu. Nah, di situ saya nggak mau karena kalau saya dipiniskan, cari aja yang lain. Itu gimana? Maksudnya gimana? Saya nggak paham. Maksudnya, 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 maksudnya gajinya mau diturunin lagi. Kamu Jadi, masih pertama kali di Hong Kong, Mbak? enggak, saya udah 9 tahun dulu. Cuman saya udah 2019 saya pulang ke sini lagi 2003. Nah, Ya, kalau sampean nggak saya setuju, belum pernah. kalau sampean nggak setuju kan boleh ngebreak. Tapi kalau kamu ngebreak kan pulang Indonesia lagi, proses lagi dari awal. Iya, iya. Nah, sekarang yang jadi masalahnya kan bukan masalah ngebreaknya karena tuh yang tanda tangan itu katanya udah nggak ada, berarti saya finish. Difiniskan. Gimana? Difiniskan. Difiniskan. Terus? Iya. Tapi kamu sudah proses belum sama majikan yang sekarang? Belum, karena kakek baru meninggal hari tanggal 20 kemarin. 20 kemarin. Iya. Kalau majikamu Iya. nih, kalau majikamu nggak baik, kamu bisa dikomplain gitu loh. Saya takutnya kamu yang bermasalah, sayang. Tapi kalau kamu kerja nggak ikhlas, ya udah nggak apa-apa, cari yang lainnya. Ya, soalnya gini, dianya juga seolah-olah nggak mau gaji saya 5.000 karena cuma nenek masih sehat. Kan wajar toh Mbak, sekarang cuma nenek satu orang aja. Kan sampean harusnya saya nggak tahu ya, karena sampean telepon saya berkali-kali, otomatis kan sampean butuh teman untuk ngobrol kan, bener nggak? Jadi jangan sakit hati kalau saya ngomong ya. Intinya adalah kamu orang baru di situ dengan gaji 5.000, bagi mereka itu sangat berat sekali. Dan sekarang tinggal satu orang yang sehat saja. Dan sampean tidak suka ya, kalau sampean nggak suka ya boleh keluar dong. Sampean boleh keluar. Tapi sampean kan bukan finish, tapi difinishkan. Tapi kalau ada catatan yang nggak baik atau seperti apa bagaimana, itu resikonya kan masih baru saja nih, baru saja ada kasus mbaknya neneknya meninggal sekarang viral di TV. Padahal bukan berarti mbaknya salah loh. Di situ mbaknya nggak salah loh. Paham nggak maksud saya? Jadi banyak sekali terjadi sesuatu di luar kendali. Jadi hati-hati, jangan menolak dengan cara kasar ya. Di majikan saat ini itu hati-hati itu aja. Kalau kamu nggak suka nggak ada masalah, tapi jangan dengan cara kasar. Karena banyak kejadian sekarang kamu difitnah mencuri lah, antar kehilangan ini itu, yang maafan siapa? Kamu sendiri. Itu pesan saya. Jika kamu nggak suka pun kamu nggak boleh menunjukkan aura marah sama mereka. Iya. Nah, begini yang saya tanyakan, bila saya nggak suka, nggak mau lagi di sini, nggak mau jaga nenek di sini,
apakah saya tetap akan difinishkan atau gimana gitu? Seharusnya difinishkan karena ada 3 kondisi yang bisa membuat kamu finish kontrak sebelum difinishkan, sebelum finish kontrak. Meninggal dunia yang tanda tangan, ada kebangkrutan atau masalah keuangan, dan ketiga pindah rumah. 3 situasi itu yang bisa membuat kamu difinishkan. Tapi karena kan kamu barusan dari Indonesia juga, proses dari PT juga. Belum tentu semua agent mau menerima kamu karena kemungkinan besar kamu dikunci kontrak kerjanya. Oh iya. Jadi saya selalu menyarankan jangan pakai emosi loh. Kalau kamu menolak majikan pun jangan mentang-mentang seperti ini, seperti itu. Karena saya takutnya majikan gelap mata dan kamu akan menyesal seumur hidup. Karena mereka akan nulis surat di imigrasi lah, ini, itu. Bukan nyuruh kalian tunduk untuk majikan ya. Tapi ambil posisi yang aman dengan sabar saat mengambil keputusan. Iya. Iya. Ya, makanya itu kan saya kan menghubungi Mbak Yuni gitu, gimana baiknya, gimana gitu kalau misal apakah ini akan difinishkan atau gimana gitu. Saya juga nggak mau ngambil risikonya, kalau dia nggak mau finisin ya aku juga nggak mau ngambil, ya udah bikin aja 2 tahun gitu. Karena saya takutnya nih mereka bilang atas nama kakek, tapi pada kenyataannya bukan atas nama kakek. Paham nggak maksud saya? Iya. Kita nggak tahu juga karena nama anak dengan nama orang tua laki-laki itu biasanya sama. Iya, iya. Jadi kalau kamu salah persepsi, kamu mengatakan bahwa atas nama kakek padahal itu atas nama anak saat ngejeng, maka resikonya di kamu berat sekali, kamu harus pulang Indonesia. Jadi jangan mengambil keputusan yang membuat kamu menyesal seumur hidup kamu. Iya, iya. Paham ya? Iya, iya. Oke. Ya, Pak Yuni, makasih ya. Sama-sama, ayo. Teman-teman, saya tidak pernah mengajarkan pada kalian untuk takut sama majikan, untuk tunduk sama majikan, untuk melawan dengan majikan. Tidak, saya cuma ingin mengatakan bahwa lanceng, jika ada sesuatu masalah, pikirkan dengan tenang. Berpikir dengan tenang apa yang akan terjadi. Saat kita sudah mengambil keputusan seperti ini, pasti ada konsekuensinya. Jadi tidak bisa semena-mena kalian menganggap, oh bodoh amat, saya kan finish kontrak, oh bodoh amat. Ingat loh, saya selalu mengingatkan pada kalian, beberapa orang finish kontrak tidak ada jaminan visanya bisa keluar. Jadi ada catatan-catatan dari majikan itu diperlukan ya. Bukannya kita ngalah, bukannya kita kalah, tapi kita harus lanceng, harus tenang dalam menghadapi keadaan dan kenyataan. Tidak berani komentar yang pedas-pedas, tidak berani komentar yang parah-parah, karena bagaimanapun juga sandang pangan saya, keluarga saya ada di Hong Kong. Tapi pada kenyataannya Hong Kong sekarang lebih horor daripada yang kemarin-kemarin ya. Papamu pulang nih. Ayo guys. Jadi Hong Kong lebih horor dibandingkan yang kemarin-kemarin ya, dengan cerita-cerita yang ada. Pelan-pelan, nggak usah lari, Mei. Jadi harus berhati-hati di dalam setiap tindakan. Nggak boleh kita seenaknya sendiri. Kamu nggak suka sama majikan, lakukan dengan benar. Ada term and condition-nya. Bukan berarti kamu mentang-mentang terus kamu ngebreak terus kabur atau seperti apa dan bagaimana. Itu sungguh tidak saya sarankan ya buat teman-teman yang ada di Hong Kong. Jadi ambil keputusan yang benar di dalam setiap tindakan. Dan tentang gaji. Gaji standar kita 4730 ya. 4730 atau 4760. Dan kalau kalian minta gaji tinggi itu tergantung dari majikan. Apakah nggak boleh, Miss? Boleh. Tapi resikonya mungkin majikan nggak mau kamu. Bener nggak? Ya kalau kita banyak-banyak bersyukur ya Mbak ya. Ada orang yang gajinya standar tapi hasilnya memuaskan. Ada yang gajinya di atas standar tapi merasa kurang terus. Masih cari part-time sana sini. Dan akibatnya diinterminate majikan, dituduh mencuri, melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi ya kalian tahu maksud saya kan. Jadi sekali lagi buat teman-teman, lakukan yang terbaik. Jika kalian masih ada di negeri orang, jika sudah tidak butuh uang
lagi ya kita harus kembali ke negeri kita sendiri karena Indonesia itu sungguh-sungguh indah. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih.